Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa musalla rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Melanjutkan kaidah yang kemarin, sekarang pembahasan tentang kaidah yang ketiga dari kitab Mabadi'ul Awaliyah, yaitu Al-Qaidatu As-Salisatu. Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang nomor 3, berupa ma yustaratu at-ta'arudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dorot. Yang artinya seperti ini: sesuatu yang disyaratkan untuk memaparkan secara global dan tidak disyaratkan untuk menentukan secara rinci, maka jika ditentukan dan terjadi kesalahan dapat membahayakan niat tersebut. Dalam artian di sini tidak langsung secara sharih mengatakan batal, tetapi bahasanya dor. Bahasa dor di sini menunjukkan tidak diberikan dispensasi, sehingga nanti bila ada korinah-korinah yang menunjukkan, maka bisa berakibat sah juga. Seperti contoh al-amsilah minha nawa al-iktida'a bi Zaidin. Seperti seorang niat makmum kepada Zaid. Jadi seseorang menjadi makmum dan niatnya imamnya kepada Zaid. Fabana amron, maka ternyata imamnya itu namanya Umar. Lam yasiha iktida'uhu, maka niatnya tersebut tidak dikatakan sah. Terus bagaimana jamaahnya? Untuk masalah jamaahnya itu terjadi beberapa kaul. Ada yang mengatakan yang batal hanya jamaahnya, ada yang mengatakan batal semua. Li'annahu yanfi iqtida' bi Umar wa bi niyatil iqtida'i bi Zaidin fakana muqtadiyan bi Umar wa bila niyatin wa fil jama'ati la yustaratu ta'yinul imam wa innama yustaratu fiha niyatul jama'ah la ghairu. Karena dia bermakmum kepada Umar dan niatnya kepada Zaid, maka makmumnya kepada Umar tanpa disertai niat di dalam jamaah dapat mengakibatkan tidak sah. Alasannya karena di dalam niat jamaah tidak disyaratkan untuk menentukan imam, akan tetapi hanya disyaratkan untuk melakukan jamaah. Kalau makmum berarti makmuman, tidak yang lainnya, la ghairu. Jadi pembahasan contoh kasus di awal, semisal ada seseorang niat menjadi makmum dengan menentukan imam. Saya sholat isya makmum kepada Zaid, kok ternyata Umar, maka niat tersebut dapat memberikan konsekuensi tidak bisa diberikan dispensasi, sehingga niatnya tidak sah. Otomatis kalau niatnya tidak sah, berarti kalau melanjutkan sholatnya pun dikatakan tidak sah. Itu contoh yang pertama di dalam sholat jamaah. Sekarang contoh yang kedua minha, yaitu adalah di dalam sholat mayit. Nawa as-sholata ala bakrin fabana kholidan. Seseorang niat mensolati bakar, ternyata mayitnya bernama Khalid. Makanya kan awal cuma usoli hadal mayiti, tidak
langsung mengatakan usoli ala Zaidin, tidak langsung mengatakan usoli ala Amrin. Karena apa? Dengan menyebutkan nama tersebut, bila terjadi kesalahan dapat membatalkan. Au ala rajulin fabana imro atan, atau kepada seorang laki-laki ternyata perempuan. Jadi usoli ala hadal mayiti. Oh, ternyata perempuan. Kalau perempuan kan harusnya usoli ala hadihil, tidak pakai hada. Nah, itu juga dapat memberikan konsekuensi tidak sah. Maka yang lebih aman apa? Usoli alal mayiti, itu bisa masuk ke laki-laki dan juga bisa masuk ke perempuan, sehingga lebih umum, lebih aman. Au aksihi lam tasya, atau sebaliknya maka tidak sah. Niat mensolati laki-laki ternyata perempuan, atau niat mensolati perempuan ternyata laki-laki, itu tidak sah. Wa fi sholati la yustaratu ta'yinul mayyit, karena di dalam sholat mayit tidak disyaratkan untuk menentukan mayit itu. Wa takfi fiha niyatu sholati alal mayyiti, maka di dalam niat sholat tersebut cukup mengutarakan mayitnya saja. Usoli ala mayiti, tidak pakai hada juga tidak apa-apa, tidak pakai hadihi juga tidak apa-apa. Bahkan yang paling umum adalah mayiti, tanpa hada dan tanpa hadihi. Fakot hanya itu, tidak yang lainnya. Terus kalau niat di dalam sholat jamaah, bila terjadi kesalahan, semisal contoh yang awal tadi, niat kepada imamnya Zaid ternyata Umar, bila dikasih isyarah maka itu bisa sah. Semisal contoh usoli fardhu duhri makmuman li hadal Zaidin, ternyata kok Umar. Nah, redaksi tersebut ada yang mengatakan tetap sah karena ada korinah, yaitu isim isyarah hada. Contoh nomor 3, minha man shola ala mauta wa fi hadhi sholati la yajibu ta'yinu ada dihim. Orang yang mensolati mayit, maksudnya beberapa mayit, dan di dalam sholat mayit tidak wajib untuk menentukan bilangannya. Semisal mayitnya banyak, atau 10, atau 8, atau bisa lebih, maka kita tidak disyaratkan untuk menentukan jumlah mayit tersebut. Terus bagaimana kalau seseorang ingin menyebutkan jumlah tersebut? Karena tidak disyaratkan, maka harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai melebihi. Terus kalau mengurangi bagaimana? Kalau untuk masalah mengurangi itu juga masih ada yang mengatakan sah. Semisal jumlahnya 10, dia niat dengan bilangan 12. Penggunaan 12 tersebut walaupun ternyata 10, ada yang mengatakan tetap sah. Sehingga di sini dicontohkan falau iktadagum as rotan fabanu aksaro ada sholatu ala jami'i. Sehingga contohnya adalah jika orang berkeyakinan mensolati mayit yang jumlahnya 10, maka ternyata lebih banyak, maka sholat tersebut harus diulangi semua. Maksudnya tidak dianggap sah semua sholat mayitnya. Li'anna fihim man yusalli alaih fahuwa ghairi mu'ayyani. Itu contoh yang nomor 3, tidak wajib menentukan adatnya atau bilangannya. Itu juga berlaku di dalam sholat lain. Semisal sholat duhur dengan mengatakan 3 rakaat, maka hal tersebut tidak mencukupi. Makanya yang lebih aman ya usoli fardhu duhri, itu sudah cukup tanpa menyebutkan
arba'a rokaatin. Karena bila terjadi kesalahan itu dapat berkonsekuensi membatalkan niat tersebut, atau niat tersebut dianggap bahaya, tidak diberikan dispensasi. Terus contoh yang nomor 4, minha la yustaratu ta'yinu adati rokaati falau nawa ada hiru khomsan au salasan lam yasiha. Ini la'ala qaluhu bukan dohir, tetapi adalah duhur. La'ala qaluhu. Ya, di sini tulisannya dohir. Mungkin yang dimaksud adalah duhur, yaitu sholat duhur. Sehingga jika seseorang berniat sholat duhur dengan 5 rakaat atau 3 rakaat, maka tidak sah. Misal orang mengatakan seperti tadi, usolli fardhu duhuri salah rokaatin. Duhur kan jumlah rokaatnya ada 4. Dia niat dengan 3 atau niat dengan 5. Di sini dikatakan tidak sah. Ini pendapat yang unggul. Seperti yang saya terangkan tadi, ketika jumlahnya kurang itu ada yang berpendapat mengesahkan. Jadi intinya di situ tidak wajib menyebutkan jumlah rokaatnya. Terus contoh yang nomor 5, minha ayyana zakata malihi al-ghaib talifan lam yuji'u anil hadiri. Nah, ini juga sama, terjadi kesalahan terhadap sesuatu yang tidak wajib untuk dirinci. Jadi maksud dari kaidah ini adalah apa? Berbunyi ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wa yustaratu ta'yinuhu tafsilan ida ayyanahu wa akhta'a doro, yaitu sesuatu yang disyaratkan untuk dipaparkan secara global dan tidak disyaratkan untuk ditentukan secara rinci. Maka jika terjadi kesalahan tersebut dapat membahayakan niat tersebut. Bahaya di sini bermakna apa? Tidak diberikan dispensasi atau tidak ditolerir kesalahan tersebut, sehingga tidak mengatakan langsung mubtilun atau kata-kata batolah pakai lafadz dorong, karena secara pengaplikasian terjadi kesalahannya itu bisa ditolerir bila ada korina yang menguatkan. Okay. Mungkin untuk kaidah yang ketiga sampai di situ saja. Untuk kaidah yang keempat kita lanjut pada sesi berikutnya. Bila Allah masih memberi kesempatan saya, insya Allah akan saya lanjutkan. Nah, atas semua kekurangan dan kesalahan saya minta dikoreksi dan dibenarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.